Halo guys, nah di video kali ini Pak Pet mau ngasih tutorial gimana caranya membersihkan kutu pada musang. Kemarin Pak Pet udah bahas, tapi nggak ada prakteknya ya. Dan banyak yang protes, Pak Pet kok tumben nih tips dan trik tapi nggak ada tutorialnya kayak gitu ya. Makanya sekarang Pak Pet bikinin khusus buat kalian yang udah request bagaimana cara membersihkan kutu pada musang. Nah ini cuman seakan-akan ya guys, karena Pak Pet cari di sini musang-musang nggak ada yang berkutu, makanya Pak Pet kemarin nggak bikin tutorialnya gitu. Jadi ini seakan-akan misalnya ini adalah musang yang berkutu gitu ya. Oke, langkah yang pertama untuk membersihkan kutu pada musang, kalian bisa gunakan air rebusan daun sirih. Nah, misalnya ini adalah air rebusan daun sirih ya. Kalian masukkan di wadah yang akan kalian gunakan untuk memandikan musangnya guys. Nah, kalian atur ya tingkat kehangatannya sesuai dengan kebiasaan musang kalian sendiri guys. Kalian atur seperti kebiasaannya supaya musang kalian nggak kaget. Dan kalian atur juga kedalamannya sesuai dengan tinggi dari musang kalian guys. Jadi jangan sampai musang kalian nanti tenggelam ketika kalian rendam di sini ya. Nah, kalau udah siap, kalau Yuka insya Allah segini cukup. Kalian ambil musangnya guys. Kalian ambil musangnya. Kalian ambil musangnya dan kalian rendam sedikit demi sedikit biar nggak kaget dari ekornya dulu guys. Kayak gini. Nah biasanya kutu pada musang itu dia bakalan lari. Ketika dia kena air dia bakalan lari ke daerah yang nggak ada airnya guys. Biasanya nanti larinya dia bakalan ke kepala kayak gitu ya. Kemudian kalian rendam musangnya seperti ini. Nah kalau musangnya nggak biasa direndam, biasanya dia bakalan marah-marah kayak si Yuka ini guys. Karena si Yuka ini kalau mandi dia nggak pernah direndam ya. Biasanya disiram aja kayak gitu. Nah kalian bisa kayak beginiin guys. Nah, biasanya nanti ketika di bagian badan yang kerendam itu ada kutunya, dia lama-kelamaan bakalan mati dengan sendirinya guys. Jadi kalian sambil gosok-gosok seperti ini supaya si kutu itu dia kena air rebusan daun sirihnya ya. Sepertinya kurang dalam guys karena si Yukanya berusaha kabur, jadi kita tambahin airnya supaya agak lebih dalam guys. Nah misalnya segini. Nah kalau musang yang berkutu nanti kalian lihat di sini kutu-kutunya itu bakalan hanyut di airnya guys, bakalan renang-renang di sini dan pada akhirnya kutunya itu bakalan mati. Kayak gini ya, usahakan dia kerendam sampai di lehernya guys. Kalau bisa sampai di lehernya gitu ya. Kalau musangnya anteng itu enak banget guys. Jadi kalau direndam gini, apalagi udah kebiasaan kalau mandinya direndam, dia bakalan diem guys ketika direndam kayak begini, apalagi pakai air hangat ya. Biasanya musangnya cenderung diem. Cuman karena si Yuka ini dia nggak kebiasa direndam, jadi agak sedikit ngamuk guys. Kayak gini. Nah biasanya nanti kutu yang ada di daerah leher itu bakalan lari ke bagian kepala guys, ke bagian kepala yang kering yang nggak ada rebusan daun sirihnya ya. Kalian bisa ambilin kutunya yang ada di kepalanya, biasanya dia bakalan keluar guys, nanti keluar di bagian hidung, di bagian dahi. Nah itu biasanya dia bakalan keluar. Kalian ambil dan kalian cemplungin di air biar kutunya mati guys. Jadi kutunya itu nggak usah dibunuhin satu persatu, kelamaan ini keburu kabur dia. Kalau udah direndam gitu, kalau kalian ambilin kutu-kutu yang lari ke kepala, kalian cemplungin aja ke air, nanti dia bakalan mati dengan sendirinya gitu ya. Dan kalian siram juga bagian kepalanya dengan air rebusan daun sirihnya guys. Nah kalau susah nyari daun sirih, kalian bisa juga pakai detol cair ya. Kalian campur dengan air hangat dan kalian mandiin musangnya dengan cara direndam kayak begini. Nah nanti lama kelamaan
bakalan bersih guys kutunya. Ini Pak Pet udah coba dulu waktu awal-awal Pak Pet mainan musang, tuh sering banget musang Pak Pet itu berkutu. Karena belum tahu ya hal-hal yang bisa menyebabkan musang kita itu berkutu, kayak gitu guys. Jadi Pak Pet ulang lagi, kutu musang itu dari mana? Yang pertama, kalau kalian nggak rajin ngejaga kebersihan, itu biasanya musang kalian rawan kena kutu. Yang kedua, ketularan dari musang-musang yang lain guys, musang-musang lain yang berkutu. Kemudian kalian adopsinya adalah musang tangkapan alam. Kalau tangkapan alam itu juga rawan berkutu. Kemudian bisa juga kutu itu ketularan dari kucing guys. Kalau di sekitar kalian itu banyak kucing ya, apalagi kucing liar, itu rawan banget bawa kutu dan menular ke musang kalian. Dan bisa juga dari reptil guys. Itu Pak Pet pengalaman juga. Jadi kutu reptil yang gepeng hitam dan keras itu, dia juga bisa gigit musang ternyata guys. Dulu Pak Pet pernah nemuin di musang Pak Pet, ketika Pak Pet juga masih mainan reptil dulu ya, gitu, dia ternyata bisa gigit di musang juga, nempel waktu itu kebetulan di hidungnya gitu guys. Kutunya tuh keras banget gitu kalau kutu reptil. Tapi kalau kutu musang yang biasa itu biasanya ya sama kayak kutu kucing itu. Nah, itu cara yang pertama, yaitu dengan dimandiin atau direndam menggunakan air rebusan daun sirih ya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu kalian bisa gunakan sisir kucing seperti ini guys. Nah, sisir kucing seperti ini sisirnya kan rapet nih. Nah, ini bisa juga buat nyariin kutunya musang guys. Caranya gimana ya? Kalian tinggal sisirin aja di bagian-bagian yang biasanya banyak kutunya. Biasanya kutu itu dia bersembunyi di belakang telinga guys. Jadi kalian bisa sisir seperti ini. Kalian bisa sisir seperti ini. Nah, kalau ada kutunya, biasanya di sini tuh kutunya bakalan kejepit. Di sini dia bakalan kejepit, kalian bisa ambil dan kalian cemplungin di air supaya kutunya mati gitu ya. Nah, setelah itu kalian mulai cari lagi guys. Sebentar ya, ini kayaknya si boy kalau udah mulai gak mau diem kayak gini, biasanya dia pengen pup guys. Kita biarkan dia pup dulu. Nah, kita biarkan dia pup dulu guys. Oh, pipis ternyata. Jangan naik boy. Si boy ini. Nah, ini gak sukanya sama musang akar tuh kayak gini guys. Dia kalau pipis atau pup pasti ditarik kemana-mana. Jadi kayak gini dia. Pasti kayak kalian ya, kalau masih kecil pipis nanti dibawa kemana-mana gitu. Ini guys, musang akar tuh yang bikin menjijikkan ya kayak gitu itu, nyebelin. Oke. Ya, ayo boy, terus boy. Kita lanjutkan tutorialnya boy. Belum selesai boy. Aduh, oh, belum selesai guys. Ini kayaknya masih mau melakukan aktivitas lagi nih si boy. Ayo boy, apa lagi boy? Oh, kita pindah kayaknya guys. Yuk. Pindah agak ke depan sini. Nah, ya beginilah kalau sama musang guys. Kalau sama kucing mungkin kucingnya yang ikut kalian, tapi kalau sama musang kaliannya yang ikut musangnya. Nah, habis itu tadi ya, setelah kalian dapat kutunya dan kalian cemplungin ke air biar mati, kalian cari lagi guys. Gitu. Biasanya yang banyak kutunya juga itu di bagian ketiak. Jadi kalian sisir di bagian ketiaknya. Nah, kalian sisir bagian ketiaknya gini. Nah, ini biasanya banyak kutunya guys di sini. Nanti kalau ada lagi-lagi dia bakalan ada di sini kejepit, kalian ambil dan kalian buang di air, kalian cemplungin air biar kutunya mati ya. Nggak usah dibunuh satu persatu, kelamaan guys. Gitu. Dan kalian sisirin semuanya. Itu seluruh badan ya. Lebih bagusnya itu seluruh badan guys. Itu kalian sisirin kayak begini. Jangan ditunggu sampai numpuk ya, karena kalau kalian udah kelihatan ada kutu misalnya tuh di sini satu ya. Jangan kalian biarin nanti aja sekalian diambil semua, jangan. Karena ketika kalian sisirin lagi kayak gini, nah kutu yang satu tadi tuh bisa balik lagi guys ke bulunya. Jadi kalian sisir, kalian lihat, kalian sisir, kalian lihat. Kalau ada kalian ambil, kalian cemplungin air biar mati gitu ya. Kalian sisirin semua bagian badannya dia tuh sampai musangnya benar-benar bersih dan terbebas dari kutu guys kayak gini.
Nah ini juga bisa kalian gunakan sisir ini buat ngilangin bulu-bulu yang rontok. Biasanya kalau lagi birahi kayak gitu ya. Nah bulu-bulunya biasanya yang rontok kayak gini guys. Nah ini juga bisa dibuat ngilangin jamur. Karena jamur-jamur itu kan biasanya bikin bulu-bulu menggumpal ya. Dan bulu-bulu itu mati. Jadi kalian sisir kayak begini. Biasanya kalau musangnya berjamur, nah itu nanti dia jamur berserta dengan bulu-bulu yang rontok. Itu ada di sini semua guys. Kalau kalian rutin bersihinnya kayak gini, nah bulu musang kalian itu bakalan sehat. Kulitnya juga bakal bersih. Dan bulunya itu bakalan lembut. Enak. Kalau dipegang kayak gini dia bakalan empuk guys. Kayak gini. Nah jadi musang memang kayak begitu ya. Jadi kalian cari posisi dia yang enak kayak gimana supaya ketika kalian sisirin kayak gini musangnya itu anteng guys. Jadi nggak usah terlalu dipaksa buat digendong, dipangku atau diapain gitu ya. Biarin aja sesuai dengan keinginan dia supaya kalian lebih mudah buat nyisirinnya guys. Ini kayak si boy kayak begini, dia sukanya kayak begini ya udah biarin gini aja. Tuh. Nah ini bulu-bulu yang rontok semua bisa diambil. Ini kalau emang jamuran biasanya ikut beserta jamurnya guys kayak gini. Gitu. Nah itu adalah cara yang kedua buat bersihin kutu si musang ya. Kemudian kalau yang ketiga itu pakai obat yang Pak Pet bilang kemarin, obat kutu itu namanya Revolution. Kalian bisa beli di pet shop atau di dokter hewan, di klinik hewan terdekat. Itu biasanya ada Revolution. Itu adalah obat tetes guys. Kalian beli itu, kalian buka ujungnya dan kalian tetesin di bagian tengkuknya di sini. Nah, kalian tetesin di bagian tengkuknya di sini. Nah, nanti otomatis kutu-kutu yang ada di badan si musang itu dia bakalan mati dengan sendirinya dan bakalan rontok dengan sendirinya, guys. Nggak tahu gimana cara obatnya bekerja ya. Pokoknya Pak Pet dulu pakainya kayak gitu. Pak Pet tetesin di tengkuk gini, tiba-tiba kutunya tuh di lantai-lantai itu dia berserakan, guys, mati kayak gitu. Tiba-tiba udah mati aja gitu. Emang lumayan cukup mahal sih untuk obat kutu Revolution itu. Kalau sekarang mungkin harganya sekitar 150 satu wadah itu guys. Nah jadi itu tadi guys 3 cara beserta tutorial bagaimana cara membersihkan kutu pada musang. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen tahu tips, trik, dan tutorial lainnya. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pak Pet. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.